Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 1237315. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses perhitungan untuk waktu sholat asar untuk Kota Bandung pada tanggal 8 Mei 2026 menggunakan metode hisab astronomi. Dan di sini juga saya akan membandingkan hasil perhitungan yang saya dapatkan dengan jadwal yang ada pada Kementerian Agama. Di sini saya akan menentukan waktu untuk sholat asar. Dimulai dari penjelasannya terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan panjang benda di sholat asar itu adalah ketika tinggi bendanya ditambah dengan bayangan saat zuhur. Jadi panjang bendanya itu adalah tinggi benda ditambah bayangan saat zuhurnya. Gitu. Dan ini menurut mazhab Syafi'i. Lalu kemudian untuk selanjutnya kita akan menentukan tinggi matahari saat asar. Nah, rumusnya itu seperti ini. Zat zuhur sama dengan lintang dikurang dengan deklinasinya, yang ini. Kemudian disubstitusi, lintang yang saya punya adalah minus 6,921. Ini adalah lintang di Kota Bandung dan juga dikurang 16,98. Ini hasil perhitungan juga. Kemudian didapat hasilnya 23,901. Kemudian kita akan mencari untuk Z asarnya. Dimulai dari tan Z asar, rumusnya 1 plus tan Z zuhur. Kemudian kita kan sudah dapat Z zuhurnya, tinggal dimasukin saja. Didapat hasilnya 1,443. Kemudian untuk mencari Z asarnya maka harus diinverskan, maka didapatlah hasilnya 55,25. Setelah itu untuk menentukan tinggi mataharinya atau H-nya itu tinggal dikurang 90 derajat dikurang dengan Z asarnya. 90 dikurang 55,25. Didapatlah H asarnya adalah 34,75. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan hour angle. Rumusnya adalah sin H dikurang sin lintang dikali sin deklinasi ditambah cos lintang dan juga cos deklinasi dan dikali dengan cos H. Kemudian kita masukkan, kita sudah dapat nih nilai H kecilnya 34,75. Kemudian masukin juga ini untuk deklinasi dan juga lintangnya. Kemudian dikali-kali, didapatlah hasilnya untuk perkaliannya seperti ini, minus 0,035 ditambah 0,949 dikali dengan cos H. Kemudian ini dipindahkan saja, minus jadi plus ke kiri, didapat 0,949 cos H dan 0,57 ditambah 0,035, hasilnya adalah 0,605. Kemudian cos H, untuk mencari cos H itu harus dibagi antara 0,605 dibagi dengan 0,949, didapatlah hasilnya mendekati 0,637. Kemudian untuk mendapat nilai H-nya maka sama seperti sebelumnya harus diinverskan. Jadi invers dari cos 0,637 didapat 50,4. Kemudian untuk menentukan waktu asar maka H besar ini sama dengan 15 derajat dikali TAST dikurang 12, dimana TAST ini dikurang dengan 12 kemudian kita pindahkan jadi H min H per 15. Kemudian dihitunglah 50,4 dibagi 15, hasilnya 3,36 jam ditambah 12, ini dipindahin. Kemudian TAST nya dapat seperti ini 15,36. Kemudian kita bisa ubah desimal ke menit dan juga detik. Jadi kita ambil angka setelah komanya yaitu 0,36 dikali dengan 60 didapat 21,6 menit. Kemudian ini kan ada 0,6. Nah, 0,6 ini dikali 60 didapat 36 detik. Sehingga didapat waktunya itu adalah 15:21:36. Kemudian kita konversi ke waktu lokasi atau WIB-nya. Rumusnya seperti ini. T sama dengan TAST ditambah lambda S dikurang lambda per 15 derajat dikurang EOT. Kemudian kita masukin nilai TAST-nya, lalu ini masukin lambda S, nilainya adalah 105, ini mengikuti WIB, dikurang dengan 107,607 derajat dibagi 15. Kemudian dikurang dengan 3,57, ini tuh
EOT-nya masih dalam menit. Kemudian ini kita hitung didapat seperti ini, lalu diubah ke menit. Kemudian kita ubah ke menit dulu, kemudian dicari detiknya juga sehingga didapat yang ini itu adalah 10:26. Kemudian untuk yang ini EOT itu diubah juga sama jadi 3:34 gitu. Kemudian dikurang-kurang dapat hasilnya seperti ini, 15:07:36 itu detailnya. Kemudian ditambah ihtiyatnya 2 menit jadi 15:09:36. Itu adalah waktu asarnya yang saya dapatkan di perhitungan ini. Ini untuk data di Kemenaknya itu pada 8 Mei di daerah Bandung. Itu untuk waktu asarnya ada pada 15:10. Sedangkan yang saya dapatkan itu adalah 15:09:36. Nah, kenapa terdapat perbedaan atau selisih antara perhitungan yang saya lakukan dengan jadwal resmi? Hal ini salah satunya dikarenakan ihtiyat. Ihtiyat itu adalah tambahan waktu untuk memastikan bahwa waktu sholat itu sudah benar-benar masuk. Nah, kenapa sih waktu ihtiyat itu harus ada? Karena ini tuh untuk membulatkan data, ketelitian jam, kemudian ketidakpastian atmosfer, dan juga perbedaan lokasi dalam satu kota. Selain itu, ihtiyat itu untuk waktunya itu bisa sampai 1-2 menit, bahkan lebih. Sedangkan yang saya lakukan itu penambahan waktunya adalah 2 menit begitu. Kemudian untuk jadwal resmi itu biasanya menggunakan data epimeris, yaitu data dengan ketelitian yang memang lebih tinggi. Meskipun terdapat selisih sebesar 1 menit antara perhitungan manual dengan jadwal resmi yang sudah ada, akan tetapi jika diperhatikan kembali, hal ini menunjukkan bahwa perhitungan manual itu sudah mendekati jadwal resminya, sehingga bisa dikategorikan ke perhitungan yang cukup baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.